Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini para penonton kita bertemu lagi dengan beliau Pak Heru Wiguna, Ustadz Heru Wiguna, salah satu mudarris atau guru di salah satu yayasan di Wonogiri. Kemudian alhamdulillah kita bisa memberikan sebuah video lagi kepada para penonton. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau dan semoga bisa membuat motivasi kepada para penonton semua. Pak Heru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi kegiatannya apa di sekolahan? Alhamdulillah kegiatan pada Jumat ini 7:30 anak-anak sudah mulai masuk dan kita memberikan materi pertemuan selama 45 kali 2 ya, berarti sekitar 1,5 jam lah kita memberikan materi tentang tarikh perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarikh itu sebuah kitab atau sebuah buku yang isinya itu sejarah tentang kenabian gitu ya? Ya, itu tentang sejarah Rasulullah SAW. Itu tarikh itu sangat ditekankan terhadap para santri karena bagaimana kita bisa mengenal Islam sementara kita tidak mengenal siapa yang membawanya. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam lebih dalam, maka prinsip pertama adalah bagaimana kita mengenal siapa yang membawa Islam itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengenal betul siapa beliau. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi saja mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dalam ayat dikatakan begitu. Sementara kita umat Islam banyak yang masih jauh dalam mengenal siapa Nabi kita. Apalagi generasi-generasi muda yang banyak hari ini terobsesi menjadikan idola di luar Rasulullah dan di luar para sahabat. Jadi sangat ditekankan bagi para generasi yang akan datang untuk dididik bagaimana mengenal siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini Ustadz Heru, maaf ya, tapi saya pernah melihat ya generasi muda zaman sekarang itu sangat minimnya pengetahuan mereka tentang sejarah-sejarah kenabian, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana sih motivasi agar pemuda itu, para remaja yang karena dengan sistem pembelajaran ini online, minimnya ilmu pengetahuan tentang sejarah Nabi, itu bagaimana cara kita membuat mereka agar mereka itu walaupun dengan kondisi yang seperti ini tetap bisa mengetahui sejarah tentang kenabiannya? Pertama, untuk mengkondisikan para generasi untuk mengenal siapakah Rasulullah SAW, tentunya hal yang pertama ditekankan kepada anak-anak adalah menitipkan anak tersebut di sebuah lingkungan yang kondusif untuk ke arah sana. Itu. Karena bagaimanapun karakter seorang siswa atau seorang anak itu terpengaruh oleh yang namanya lingkungan. Ya. Jadi artinya untuk menjadikan generasi yang baik, maka ciptakanlah lingkungan yang baik. Gitu. Apakah dengan adanya sosial media ini juga pengaruh besar untuk kalangan remaja dengan minimnya pengetahuan tentang sejarah Nabi atau bagaimana? Ya, memang dengan adanya alat canggih komunikasi yaitu berupa handphone ya. Jadi handphone menurut salah seorang ulama, pergunakanlah handphone itu seperti kita masuk ke toilet gitu. Jadi kita ke toilet itu seperlunya. Kita gak boleh lama-lama di toilet ya, karena di sana banyak setan. Begitu juga ketika kita membuka handphone, kalau kita benar-benar perlu untuk mencari ilmu, untuk mencari wawasan, kita pergunakan. Kita browsing apa yang kita perlukan. Tapi jangan lama-lama kita browsing terus di handphone.
Karena handphone juga banyak setannya. Gitu. Jangan lama-lama di sana. Gitu. Jadi artinya, apalagi untuk anak-anak, sebisa mungkin penggunaan handphone ini dibatasi dan diarahkan, kemudian diawasi terus. Diawasi terus. Apa yang dibuka di handphonenya, apa yang dipergunakan di handphonenya. Gitu. Kalau misalnya untuk daring, untuk pembelajaran, kita tetap pantau. Gitu. Jangan sampai berlama-lama main game, jangan sampai apalagi melihat hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh. Gitu. Mungkin untuk cara pengawasannya kan kadang beda di rumah dan seperti kita bertemu awal itu di pondok pesantren kan, di pondok pesantren Mas Heru. Itu cara pengawasannya bagaimana? Kan biasanya kan berbeda antara di pondok dan di rumah. Kalau di rumah itu memang tergantung pengawasannya kepada orang tua ya. Pengawasan di rumah itu tergantung kepada sikap orang tua. Apakah orang tuanya tega atau orang tuanya tidak tega. Kalau di pondok sendiri kita membatasi handphone dibagikan seminggu sekali. Gitu. Atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian kalau di rumah memang orang tua itu tidak akan terkontrol, karena kalau seandainya tidak diberikan juga, karena jadi yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana menggantikan kegiatan. Kalau seandainya ada kegiatan lain, aktivitas lain pengganti handphone, insya Allah handphone itu bisa ditinggalkan. Tetapi kalau banyak anak nganggur, itu malah memilih handphone, karena handphone itu sangat deras hari ini, orang semua pada pegang handphone. Nah, bagaimana mengalihkan hal tersebut? Ya, mengalihkannya adalah dengan cara membuat aktivitas yang positif, misalkan membaca Al-Quran atau menyuruh anak masuk ke sekolah tahfidz, sehingga mereka sibuk untuk mempelajari Al-Quran ketimbang sibuk mempelajari handphone. Bagus ya, sangat menyentuh hati sekali para penonton. Ini untuk berlaku untuk semua ya, semua kalangan, entah baik miskin ataupun kaya gitu Mas Heru ya. Ya, insya Allah. Terus dengan kondisi yang seperti sekarang ini kan dengan adanya virus corona ini, apakah bisa membuat sistem belajar anak-anak itu, khususnya yang di rumah ataupun di pondok pesantren itu merasa terganggu atau malah bisa dibikin seimbang? Ya, kalau menurut kami pembelajaran di masa pandemi ini tentunya ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Ya. Kekurangannya di mana seorang siswa yang melakukan daring, mereka tidak punya giroh untuk beraktivitas seperti biasanya. Ya. Jadi mungkin pendidikan karakternya hilang, seperti bangun pagi-pagi, kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, gitu. Kemudian bagaimana pergaulan sama teman-teman, kemudian waktu pulang, waktu istirahat, mungkin karakter itu hilang. Nah, karena banyak hari ini anak-anak mungkin yang pagi-pagi gak mandi karena tidak berangkat ke sekolah, tidak memakai baju, maksudnya tidak memakai baju yang rapi dan lain sebagainya karena merasa di rumah. Jadi kalau pembelajaran berjalan terus melalui daring, tetapi jiwa-jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang santai, gitu. Tidak mempunyai jiwa-jiwa yang kritis. Ya, kalau pembelajarannya offline, insya Allah menjadi jiwa yang kritis karena dia harus bangun pagi, sarapan, disiplin masuk kelas, disiplin gitu, bertemu dengan guru, bertemu dengan interaksi dengan kawan, gitu. Jadi mendidik anak kritis. Tapi hari ini dengan online itu kekurangannya adalah anak menjadi jiwanya santai, jiwa santai. Itu salah satu kekurangannya. Adapun kelebihannya hari ini tentu materi-materi tidak perlu buku yang banyak seperti dulu. Kita mau materi apa, kita tinggal browsing, mau materi apa, kita tinggal cari di Google. Itu salah satu kemudahan online pada hari ini. Ya, Masya Allah ya, sangat
sangat berharga, sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Heru ini, Ustadz Heru dari Tasikmalaya, yang dimana beliau adalah asli dari Tasikmalaya yang sekarang sudah berdomisili warga Wonogiri. Alhamdulillah sudahnya di Wonogiri, dan sekarang kami bisa bertemu dengan beliau. Alhamdulillah ini kesempatan agar walaupun berbeda-beda daerah kita tetap satu gitu, Ustaz? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah. Satu untuk semua gitu. Bukan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, Masya Allah ya. Baik, hanya ini yang bisa kami diskusikan gitu Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, entah di pasar atau di mana, dan kita bisa diskusi kembali, mencari wawasan lagi. Mungkin hanya ini ya yang dapat kami berikan kepada para penonton. Insya Allah lain waktu kita cari lagi, kita sharing lagi agar bisa lebih memberikan sebuah motivasi dan solusi kepada para penonton semua. Mungkin gitu Ustadz. Ya, insya Allah. Sebelumnya kami terima kasih dan mohon maaf setelah mengganggu waktunya. Ada titipan pesan atau apa? Ya, pesan dan kesan saya bahwa ada 3 nasihat mengutip perkataan Maimun Jubair, ya, Kiai Haji Maimun Jubair. Ada 3 hal yang menjadikan generasi ini akan hilang. Yang pertama adalah anak muda yang tidak punya akidah. Yang kedua adalah pengangguran yang menghasilkan. Hari ini banyak anak muda yang tidak bekerja tapi bensinnya penuh, tidak bekerja tetapi kuotanya penuh, tidak bekerja tapi bisa makan. Maka cikal bakal seperti ini akan hidupnya keenakan, sehingga ini suatu saat nanti generasi ini akan hilang. Ini adalah cikal bakal generasi lemah, karena hidup dalam kemanjaan. Dan yang ketiga adalah anak muda yang tidak punya cita-cita, sehingga orang yang tidak punya cita-cita tidak karuan kemana tujuannya. Maka salah satu agar tidak hilangnya generasi, mulai hari ini arahkan anak-anak kita untuk mempunyai cita-cita yang luhur, untuk mempunyai akidah yang kuat, dan untuk punya harga diri dalam menggapai sesuatu. Jangan sampai sesuatu itu dicapai dengan dengan tanpa kerja keras. Ajarkan kepada anak, kepada peserta didik untuk bekerja keras, mendapat apapun dengan cara bekerja keras. Itu ya. Masya Allah ya, sangat banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Semoga bisa memberikan sebuah motivasi dan solusi kepada para penonton. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada Ustadz Heru atas motivasi dan solusinya. Mungkin hanya ini ya para penonton. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.